Belajar bersama Kak Yo. Halo, kembali lagi bersama aku, Kak Yo. Pada hari ini, Kak Yo akan membahas mengenai teks deskripsi. Pernahkah teman-teman menceritakan mengenai objek atau benda tertentu? Tentu pernah. Hal tersebut merupakan bentuk teks deskripsi yang disuarakan, dan tanpa kita sadari, kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mengenal apa itu teks deskripsi, mari bersama Kak Yo kita membahasnya. Teks deskripsi, teks yang berisikan gambaran secara jelas dan rinci suatu objek yang dapat dilihat, dirasa, didengar, diraba, dan dicium. Artinya, dalam menulis teks deskripsi, perlu panca indera dalam menggambarkan suatu objek. Sebagai contohnya, warna drum itu berwarna hitam. Ini termasuk indera penglihat dari mata. Kemudian, kita raba drum itu. Dia berbentuk bulat. Ini termasuk indera peraba dari kulit. Kemudian, setelah dipukul, drum itu berbunyi sangat kuat. Ini termasuk indera pendengar dari telinga. Contoh kedua, pada suatu hari, ibu memasak mie untuk Andi. Andi mencoba dan rasanya gurih. Ini termasuk indera pengecap dari lidah. Kemudian, Andi mencium aroma mie-nya yang berbau kaldu ayam. Ini termasuk indera pencium dari hidung. Sehingga teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara merincikan objek secara jelas atau subjektif dari sudut pandang penulis melalui panca indera. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Berupaya menggambarkan secara rinci dan jelas tentang suatu objek. 2. Dapat membuat pembaca berimajinasi membayangkan gambaran objek. 3. Umumnya menggambarkan objek dari panca indera, yaitu dilihat, dirasa, didengar, diraba, dan dicium. Teks deskripsi memiliki banyak jenis. Akan tetapi, jenis yang sering dipelajari yaitu jenis teks deskripsi yang ditinjau dari bentuknya. Pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian karangan atau teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Agar lebih memahami mengenai jenis-jenis teks deskripsi tadi, di sini Kak Yo akan memberikan contohnya. Yang pertama, saus sambal berwarna merah. Saat dipegang, teksturnya lengket. Kemudian, saat dicium, baunya seperti cabai. Dan saat dimakan, rasanya pedas. Teks deskripsi tersebut termasuk jenis teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Contoh yang kedua, perkenalkan, nama aku Tony. Aku bersekolah di SMP Negeri 1 yang berada di Jalan Sudirman. Kamu dapat melihat sekolahku dari kejauhan karena sekolahku sangatlah besar dan berwarna merah. Teks deskripsi tersebut merupakan jenis teks deskripsi yang menjadi bagian karangan atau teks lain. Dalam hal ini adalah cerpen, yaitu cerita pendek. Setelah Kak Yo menyampaikan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi, semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya. Jika ada yang dibingungkan, silahkan bertanya pada Kak Yo di kolom komentar video ini. Baiklah, selanjutnya Kak Yo akan membahas mengenai struktur,
kebahasaan, dan langkah-langkah membuat teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, ada judul. Judul hal yang menggambarkan isi teks deskripsi. Yang kedua, ada identifikasi. Yaitu tahapan awal yang berisikan gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, ada deskripsi. Berisikan rincian tulisan berdasarkan pengamatan dari penulis. Yang keempat, ada kesimpulan. Berisikan kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh ada ataupun tidak. Kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan dalam menuliskan teks deskripsi harus sesuai kaidah penulisan dengan baik dan benar. Hal yang paling penting dalam kebahasaan teks deskripsi berisikan gambaran suatu objek yang akan dideskripsikan. Baiklah, sekian pembahasan Kak Iyo mengenai teks deskripsi. Kritik dan saran dari para penonton sangat berarti untuk kualitas video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Sayonara.